Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Metamorfosis. Sebuah kisah yang berjudul Sketsa Tanpa Wajah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. "Lu nggak mau apa, Kus?" tanya Irfan yang kembali berbalas dengan kebisuan saya. Mendapati hal tersebut, Irfan pun terlihat menyulutkan sebatang rokok, lalu menghisapnya dalam-dalam. "Sebaiknya lu jujur aja sama gua, Kus. Jangan ada lagi yang lu tutup-tutupi dari gua," ujar Irfan dengan ekspresi wajah yang serius. Mendapati ekspresi keseriusan Irfan tersebut, akhirnya saya pun mulai menceritakan tentang peristiwa yang baru saja saya alami di halaman belakang. Dan sesaat setelah mendengarkan cerita saya tersebut, wajah Irfan pun kini terlihat menunjukkan ekspresi ketidaknyamanannya. "Ah, bagaimana mungkin, Kus? Justru tadi itu gue berusaha mencari lu di halaman belakang. Tapi karena gue nggak menemukan lu di halaman belakang, akhirnya gue memutuskan untuk menunggu lu di dalam kamar. Tapi setelah beberapa saat lamanya, gue menunggu lu dan tidak ada juga menemukan adanya tanda-tanda akan adanya kehadiran lu. Gua pun memutuskan untuk mencari lu kembali di halaman belakang. Hingga akhirnya gua menemukan lu sedang berada di dalam jamban," terang Irfan dengan menunjukkan ekspresi rasa bingung. Sejujurnya saya sama sekali tidak menyalahkan atas kebingungan yang tengah Irfan rasakan saat ini. Karena apabila situasi itu dibalik dan saya dalam posisi menjadi diri Irfan, mungkin saya pun akan bersikap sama dengan Irfan. Bahkan mungkin saya akan mengecap semua cerita-cerita konyol yang terucap dari mulut saya tadi adalah sebuah bentuk ketidakwarasan. "Lo boleh percaya ataupun nggak percaya dengan cerita gua itu, Van. Tapi yang pasti sekarang ini, gua memang merasakan kalau ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Tapi itu entah apa." "Sesuatu yang aneh?" gumam Irfan seraya menghisap rokoknya lebih dalam. Entah apa yang ada di pikiran Irfan saat ini, tapi yang pasti ekspresi wajah Irfan seperti menunjukkan bahwa Irfan tengah memikirkan sesuatu. "Apakah semua kejadian yang lo alami ini ada hubungannya dengan semua mimpi-mimpi itu, Kus?" "Ada hubungannya dengan mimpi-mimpi gua?" jawabku dengan balik bertanya kepada Irfan. Mendapati hal tersebut, Irfan pun nampak menganggukkan kepalanya. "Andaikan gua mencoba menghubung-hubungkan mimpi yang lo alami itu dengan kejadian yang lo alami sekarang ini, gua hanya baru mendapatkan dua buah titik kesamaan, Kus. Yaitu batu kali besar yang lu temukan di pinggir jalan itu, serta pohon beringin tua besar yang berada di halaman belakang. Sedangkan dengan penampakan lainnya, jujur aja, gua masih bingung untuk menghubungkannya dengan mimpi lu itu." "Ah, lu terlalu banyak menerka-nerka, Van. Rasanya terlalu dini jika kita harus menghubungkan semua kejadian itu dengan mimpi yang gua alami. Lagi pula, Van, mengenai batu kali besar itu sama sekali nggak terhubung dengan mimpi yang gue alami. Pada saat itu, gue hanya bermimpi melihat seonggok batu besar berlumut yang ditutupi oleh dedaunan." Ucapku mencoba menyanggah sebuah penjelasan yang baru saja terucap dari mulut Irfan. Mendapati sanggahan saya tersebut, terlihat Irfan kembali terdiam untuk beberapa saat. Hingga akhirnya, Irfan pun kembali menanyakan sesuatu dan itu terhubung dengan sosok perwujudan hitam yang saya temui di bangunan kayu. Dan inti dari pertanyaan Irfan tersebut adalah menanyakan tentang jenis kelamin dari sosok hitam tersebut. Entah dengan maksud apa Irfan melontarkan pertanyaan tersebut, tapi saya menduga Irfan masih mencoba menghubung-hubungkan antara mimpi yang pernah saya alami dengan kejadian yang saya alami sekarang ini. "Entahlah, Van. Tapi dari dua penampakan yang saya temui di halaman belakang tadi, untuk sosok hitam yang saya temui di dalam ruangan yang berada di bangunan kayu, gue sangat yakin kalau sosok hitam tersebut adalah sesosok makhluk yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini ditandai dengan suara geraman serta tawanya
yang lebih mirip dengan suara laki-laki. Sedangkan sosok kedua yang saya temui di jamban, entahlah Van, gue bingung untuk menjelaskannya. Bingung gimana, Kus? Tanya Irfan di antara keterdiaman saya yang merasa sulit untuk menjelaskan sebuah kejadian yang kini mendasari dari rasa bingung yang tengah saya rasakan ini. Hingga akhirnya setelah beberapa saat lamanya saya terdiam, saya pun menjelaskan alasan dari kebingungan saya untuk menceritakan semuanya itu. Jadi sosok makhluk yang menyerupai gua itu, lu merasa ada dua makhluk yang sebenarnya menyatu dalam penampakan itu? Iya, Kus. Gua memang merasakan seperti itu. Di saat tadi gua melihat sosok yang menyerupai lu itu menangis dan mengucapkan sesuatu. Gua sangat yakin kalau sesosok makhluk tersebut adalah sosok perempuan. Tapi di saat sesosok makhluk itu menghadapkan wajahnya ke arah wajah gua, entah mengapa gue sangat merasa yakin kalau sosok makhluk tersebut yang tengah menatap gua itu bukanlah sebuah sosok yang pertama tadi. Seiring dengan berakhirnya perkataan yang terlontar dari mulut saya tersebut, terlihat Irfan meremas-remas rambutnya dengan kedua telapak tangannya. Dan sepertinya dengan tingkah laku yang ditunjukkannya itu, Irfan seperti ingin menunjukkan rasa bingung yang kini tengah dirasakannya. Sumpah, Kus, gue jadi tambah gak ngerti dengan semua cerita lu itu. Lantas apa yang harus kita lakukan, Kus, di rentang waktu 3 hari ke depan ini? Tanya Irfan yang berbalas kebuntuan pikiran saya untuk menjawabnya. Mampus dah kita ini, Kus. 3 hari ke depan itu masih panjang. Sedangkan baru malam pertama saja lu udah mengalami kejadian-kejadian seserem ini. Bakalan gak bisa tidur gue nih dalam 3 hari ke depan ini. Gerutu Irfan seraya kembali menyulutkan sebatang rokok sebagai pengganti dari batang rokok yang telah habis. Lantas, Kus, untuk domba-domba yang lu lihat di bangunan kayu itu, apakah mungkin kalau bokap lu itu memang memelihara domba? Tanya Irfan di antara suara yang terdengar dari arah luar kamar. Mendapati hal tersebut, saya pun segera beranjak dari tempat tidur untuk mengintip keadaan di luar kamar melalui celah daun pintu yang memungkinkan saya untuk melihat keadaan di luar kamar. Bapak, gumamku pelan seraya mengarahkan pandangan ke arah jam dinding. Nampak kini terlihat jarum jam dinding telah menunjukkan pukul 1:30 pagi. Dengan langkah perlahan saya pun kembali beranjak menuju ke tempat tidur untuk merebahkan tubuh ini. Siapa, Kus? Tanya Irfan penuh dengan keingintahuan. Bapak, jawabku pelan dengan pandangan menerawang ke langit-langit kamar. Bokap lo abis ngapain ya, Kus? Kok pulang udah selarut ini? Mendengar perkataan Irfan tersebut, saya pun kini hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Dan sepertinya keterdiaman saya itu kini telah membuat Irfan ikut terdiam sesaat. Kus, lu belum menjawab pertanyaan gua tadi. Apakah mungkin kalau bokap lu itu memang memelihara domba-domba itu? Mendapati pertanyaan yang kini kembali terlontar dari mulut Irfan, saya pun segera menjawab atas ketidaktahuan saya mengenai kemungkinan bapak yang memang telah mempunyai usaha memelihara domba di rumah barunya ini. Sebaiknya kita tidur, Van. Biar besok gua menanyakan semuanya itu kepada bapak. Ucapku yang berbalas pergerakan Irfan untuk mematikan lampu kamar. Melihat hal tersebut, saya pun segera melarang Irfan untuk melakukannya karena saya khawatir akan adanya kejadian yang tidak terduga lainnya di saat lampu kamar ini padam. Semoga besok pagi gua akan mendapatkan jawaban yang logis atas semua kejadian yang terjadi malam ini. Gumamku di antara suara dengkuran Irfan yang mulai terdengar. Dan tidak berselang lama kemudian saya pun perlahan mulai dibuai oleh sebuah mimpi indah yang memberikan saya sebuah janji akan adanya sebuah jawaban yang masuk akal atas semua pertanyaan yang kini tengah bersemayam di dalam pikiran saya ini. Hembusan angin pagi yang kini berembus masuk melalui lingkar-lingkar lubang ventilasi yang berada pada dinding kamar kini telah mengantarkan kesejukan udara pagi yang memasuki ruangan. Di antara rasa dingin yang mulai mengusik kehangatan tubuh ini, saya pun mulai menggeliat dan membuka pejaman mata ini. Nampak terlihat keberadaan dari jam dinding yang telah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Mendapati hal tersebut, saya pun segera bangkit dari tempat tidur dan meninggalkan Irfan yang masih tertidur dengan pulasnya. Pulas banget kamu tidur, Kus. Tadi pagi mama sengaja bangunin kamu untuk sholat subuh, tapi kamunya gak bangun-bangun. Sebuah perkataan yang terlontar dari mulut mama kini menyambut kehadiran saya di dapur.
Nampak terlihat kesibukan Mama di dapur yang sepertinya tengah mempersiapkan sesuatu yang mungkin akan menjadi menu makanan kami hari ini. Iya mah, semalam itu engkos agak sulit tidur. Mungkin belum terbiasa tidur di rumah baru ini, ucapku beralasan sambil bergegas memasuki kamar mandi. Keinginan saya untuk segera membersihkan tubuh ini sepertinya sudah tidak bisa tertahan lagi. Hal ini disebabkan karena memang sejak setibanya saya di rumah ini, saya sama sekali belum bersentuhan dengan kesegaran air dingin yang mengucur dari sebuah pipa paralon kecil yang berada di dalam kamar mandi. Segernya, ujarku begitu telah selesai membersihkan tubuh ini. Kini di antara pandangan mata saya yang menatap ke arah halaman belakang melalui celah susunan batangan kayu yang menjadi ventilasi bagi udara di kamar mandi, saya pun bisa melihat kembali keberadaan dari bangunan kayu serta jamban kecil yang berada di halaman belakang. Dan semuanya itu tidaklah terlihat seseram seperti apa yang telah saya lihat pada saat saya tengah mengalami kejadian aneh semalam. Beberapa suara yang kini terdengar dari arah bangunan kayu nampak seperti menunjukkan adanya sebuah aktivitas di sana. Menyadari hal tersebut, saya pun segera menyudahi kegiatan membersihkan tubuh ini dan beranjak keluar dari dalam kamar mandi. Bapak sama Enda kemana mah? Tanyaku begitu telah keluar dari dalam kamar mandi. Bapak kamu sedang berada di kandang, Kus. Sedangkan Enda sudah berangkat ke sekolah sejak pagi tadi, jawab Mama tanpa menghentikan kegiatannya mempersiapkan makanan. Mendapati jawaban Mama tersebut, saya pun segera bergegas memasuki kamar untuk berganti baju. Seakan tidak ingin berlama-lama dengan rasa keingintahuan saya atas apa yang telah saya alami semalam, saya pun segera memutuskan untuk menuju ke halaman belakang dan mendapati pintu bangunan kayu yang telah terbuka. Pak, panggil saya seraya mengamati keadaan di halaman belakang. Mendapati tidak ada respon dari Bapak atas panggilan saya tersebut, saya segera berjalan menuju ke bangunan kayu guna mencari tahu akan keberadaan Bapak. Dan benar saja, seiring dengan langkah kaki saya yang telah berhenti di bangunan kayu, nampak terlihat keberadaan Bapak yang tengah berada di dalam bangunan kayu tersebut. Pak, panggilku kembali dan berbalas dengan keterkejutan Bapak. Kus, Bapak sampai lupa kalau ada kamu, ujar Bapak sambil mengembangkan senyuman. Mendapati hal tersebut, saya pun segera berjalan menghampiri Bapak. Ah Bapak, baru saja berpisah 3 bulan sama Engkus, sekarang udah mulai ngelupain Engkus, candaku seraya mencium tangan Bapak. Mendapati candaan saya tersebut, nampak Bapak mengeluarkan gelak tawanya. Kini di antara keriangan Bapak yang menyambut kehadiran saya di bangunan kayu, beberapa susunan kayu yang memang tengah disusun oleh Bapak kini seperti memberikan saya gambaran kalau Bapak kini tengah mempersiapkan wadah untuk sesuatu. Sedang membuat apa, Pak? Tanyaku di antara kesibukan pergerakan tangan Bapak yang tengah mengikat beberapa sambungan kayu dengan sebuah serabut hitam yang menyerupai ijuk. Oh, ini Kus, Bapak sedang mempersiapkan kandang untuk domba-domba yang akan dikirim siang ini, jawab Bapak tanpa menghentikan kegiatannya mengikat sambungan kayu. Mendapati jawaban Bapak tersebut, saya pun segera membantu Bapak untuk mengikatkan beberapa sambungan kayu yang belum terikat. Domba, gumamku pelan yang berbalas ekspresi rasa bingung di wajah Bapak. Iya domba, kenapa Kus? Kok kamu jadi seperti orang bingung gitu? Ujar Bapak setelah sempat menolehkan pandangan ke arahku. Engkus gak bingung Pak, hanya kaget saja. Emangnya Bapak mempunyai pengalaman memelihara domba? Tanyaku seraya menyembunyikan kegelisahan hati ini. Sejujurnya saat ini saya merasa kecewa dengan apa yang telah saya temui di dalam bangunan kayu ini. Dan sekarang rasa kekecewaan saya semakin bertambah besar begitu kini Bapak memberitahukan kalau Bapak mempunyai rencana untuk memelihara domba. Sungguh, apa yang telah saya temui dan telah saya dengar pagi ini seperti mematahkan harapan saya akan adanya sebuah penjelasan yang logis atas apa yang telah saya alami semalam. Dengan kata lain, apa yang telah saya lihat semalam memang benar-benar sebuah kejadian yang mungkin menjadi pengalaman pertama saya di dalam bersentuhan dengan hal yang bersifat gaib. Tenang Kus, Bapak ini dulunya asalnya dari kampung. Masa iya Bapak nggak bisa berternak domba? Jawab Bapak di antara tawa kecilnya.
Kini di antara keterdiaman saya dan Bapak untuk beberapa saat lamanya, saya pun kembali melontarkan pertanyaan yang menanyakan alasan Bapak untuk membeli rumah di tempat yang sesunyi ini. Dan sepertinya seiring dengan pertanyaan yang terlontar dari mulut saya tersebut, Bapak pun memberikan sebuah jawaban yang mungkin terasa sedikit mengejutkan bagi saya. Ya, sebuah jawaban yang menerangkan perihal alasan Bapak membeli rumah di tempat yang sesunyi ini. "Ah, jadi rumah ini kita nggak beli, Pak?" "Enggak, Gus. Bapak sadar diri atas keterbatasan uang yang kita punya. Di saat awal perpindahan itu, Bapak memang berpikir untuk membeli sebuah rumah di kampung. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan Bapak belum juga mendapatkan pekerjaan, Bapak mendapatkan penawaran dari kawan Bapak yang berada di kampung untuk bekerja sama. Katanya sih untuk mengelola tambak udang." Ucap Bapak seraya menyebutkan nilai uang yang Bapak serahkan kepada kawan Bapak tersebut. Ya, sebuah nilai yang menurut saya adalah sebuah nilai yang teramat besar untuk sebuah keluarga yang berada di dalam posisi perekonomian yang tidak stabil ini. "Bapak yakin, Pak, dengan kerjasama itu?" tanyaku yang berbalas keterdiaman Bapak untuk beberapa saat. "Yakin gak yakin sih, Gus. Tapi jujur saja, pada saat kawan Bapak menawarkan untuk bekerja sama itu, sebenarnya Bapak agak ragu. Tapi setelah mereka bisa meyakinkan Bapak kalau usaha tersebut akan menghasilkan untung yang lumayan, Bapak akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam kerja sama itu. Tapi dengan beberapa syarat. Syarat pertama yang Bapak ajukan, Bapak meminta agar Bapak bisa mendapatkan tempat tinggal. Lalu untuk syarat yang kedua, Bapak meminta kepada mereka agar mereka memberikan alternatif usaha yang bisa Bapak lakukan selama uang Bapak itu mereka kelola dalam pengelolaan tambak udang tersebut." Jawab Bapak seraya mengakhiri ikatan terakhirnya pada sebuah sambungan kayu. "Dan inilah hasilnya. Sekarang kita dapat tinggal di rumah sederhana ini. Oh ya, satu lagi, Gus. Empang yang berada di luar sana sepertinya akan cukup untuk memberikan kita tambahan penghasilan di samping usaha peternakan domba yang akan Bapak kelola ini." Ya Tuhan, entah saya harus berkata apa untuk menyikapi perkataan Bapak ini. Kekhawatiran saya atas sejumlah uang yang cukup besar yang telah Bapak keluarkan kini telah memberikan saya sebuah pemikiran akan adanya sebuah kemungkinan resiko kegagalan dalam bentuk kerjasama yang Bapak lakukan tersebut. Tapi rasanya tidak mungkin bagi saya saat ini untuk mendebat keputusan yang telah Bapak buat tersebut. "Ingat, Gus, kamu jangan terlalu banyak berpikir. Semuanya ini telah Bapak pikirkan matang-matang. Sekarang ini, kamu hanya perlu fokus untuk menyelesaikan kuliah kamu saja," ujar Bapak seraya menepuk bahu saya. Kini seiring dengan terdengarnya panggilan ibu yang memanggil nama saya pun segera beranjak meninggalkan Bapak yang masih melakukan sejumlah aktivitasnya di dalam bangunan kayu tersebut. "Ajak teman kamu untuk sarapan dulu, Gus," pinta Mama begitu melihat kehadiran saya di dapur. Sejumlah hidangan yang kini telah tersaji di meja makan seperti mengindikasikan kalau Mama telah selesai dengan aktivitasnya di dapur. "Mah," gumamku pelan seraya mengarahkan pandangan mata ini ke wajah Mama. "Ada apa, Gus? Kok muka kamu terlihat risau begitu?" ucap Mama sambil meletakkan kedua buah piring di atas meja makan. "Mama, jangan marah ya." Untuk sejenak saya kembali terdiam dalam keraguan untuk melanjutkan semua perkataan saya tersebut. Tapi mendapati Mama yang kini mengembangkan senyumnya, saya pun memutuskan untuk kembali meneruskan perkataan tersebut. "Kenapa sih Mama gak melarang Bapak untuk mengambil keputusan yang beresiko besar seperti itu? Jujur saja Engkus takut, Mah. Engkus khawatir akan terjadinya sesuatu yang kurang baik atas kerja sama Bapak itu." Kini seakan mengerti dengan maksud dari perkataan yang baru saja terucap dari mulut saya tersebut, Mama pun terlihat menghela nafasnya. "Sulit, Gus. Sepertinya mulai sekarang, kamu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi psikis Bapak kamu. Mama sangat bisa memahami dengan apa yang mungkin ada di pikiran Bapak kamu saat ini. Di antara rasa kekecewaannya yang mendalam atas pemutusan kerja secara sepihak itu, Bapak kamu sepertinya memang tengah kehilangan jati dirinya. Dan kini seiring dengan masih belum bisanya Bapak kamu untuk mendapatkan kembali sebuah pekerjaan yang baru, sepertinya Bapak kamu ingin menunjukkan dan membuktikan pada keluarga ini bahwa Bapak adalah seseorang yang bertanggung jawab.
dan akan mampu membawa keluarga kita ini keluar dari permasalahannya. Dan salah satu bukti pembuktian yang kini Bapak lakukan adalah usaha ternak domba itu. Tapi Ma, Engkus merasa kamu jangan terlalu banyak mendebat bapak kamu saat ini, Kus. Semuanya itu hanya akan memperburuk keadaan yang ada. Ucap Mama memotong perkataan saya. Setelah kini Mama terlihat meletakkan 2 buah gelas yang berisikan air teh hangat di atas meja. Mama pun beranjak pergi memasuki kamar. Setelah terlebih dulu meminta saya agar mengajak Irfan untuk sarapan pagi. Seiring dengan detik waktu yang terus berjalan menuju siang, kini nampak keberadaan Irfan yang tengah mengeluarkan beberapa buku yang dibawanya dari dalam tas. Rasa sejuk yang kini saya rasakan di antara hembusan angin dingin yang masuk melalui celah daun jendela kamar, kini mengiringi tatapan mata saya yang mulai memperhatikan kesibukan Irfan dengan buku-bukunya tersebut. Kus, Bapak keluar dulu untuk menjemput Enda. Nanti kalau ada yang datang mengantarkan domba, kamu terima ya. Sebuah teriakan Bapak yang terdengar dari arah luar kamar kini menyadarkan saya dari keterpukauan memandangi kesibukan yang tengah dilakukan oleh Irfan. Belum sempat saya menjawab teriakan Bapak tersebut, suara mesin motor yang kini terdengar dan perlahan mulai menjauh, seperti mengindikasikan kalau Bapak telah meninggalkan rumah ini. Ayo Van, sebaiknya kita bersantai di luar saja. Ajakku kepada Irfan dan berbalas persetujuan Irfan atas ide saya tersebut. Sesuai dengan apa yang telah Bapak pesankan sebelum kepergiannya menjemput Enda, kini saya mendapati kedatangan 3 orang tamu yang sepertinya adalah orang-orang yang memang telah ditugaskan untuk mengantarkan domba-domba pesanan Bapak. Dan kini dengan penuh kesigapannya, nampak ketiga orang tersebut mulai menuntun beberapa ekor domba beserta pakannya, lalu memasukkannya ke dalam bangunan kayu. Seiring dengan domba terakhir yang telah dimasukkannya ke dalam bangunan kayu, nampak salah seorang yang menjadi perwakilan dari ketiga orang tersebut meminta izin kepada saya untuk berpamitan pulang. Hingga akhirnya di saat mereka mulai beranjak pergi meninggalkan rumah, saya pun segera mengajak Irfan untuk memeriksa keadaan domba-domba yang kini telah ditempatkan di dalam bangunan kayu. Wah, sepertinya bokap lu memang berniat untuk mengembangbiakan domba, Kus. Ujar Irfan begitu melihat domba-domba tersebut tengah memakan pakan yang diletakkan di wadah yang telah dipersiapkan oleh Bapak. Sepertinya memang begitu, Van. Seiring dengan perkataan yang terlontar dari mulutku, terdengar suara raungan mesin motor yang menandakan kehadiran Bapak dan Enda di rumah ini. Mendapati hal tersebut, untuk beberapa saat lamanya saya dan Irfan kembali terlibat dalam perbincangan panjang mengenai kemungkinan rencana Bapak dalam menjalani hari-harinya di rumah ini. Hingga akhirnya seiring dengan terdengar suara panggilan Mama yang terdengar dari dalam rumah, saya dan Irfan pun memutuskan untuk segera berjalan memasuki rumah guna memenuhi panggilan Mama tersebut. Ayo, kita makan siang dulu, Kus. Jarang-jarang loh kita bisa makan bersama lagi seperti ini. Ucap Mama begitu melihat kehadiran saya dan Irfan di dapur. Kini di antara keterdiaman saya yang mencoba mencari keberadaan Bapak dan Enda di dalam rumah, Mama terlihat mengajak Irfan untuk lebih dahulu duduk di meja makan. Lu santai aja dulu, Van. Gue mau ke kamar adik gue dulu. Jangan lupa, sekalian kasih tahu adik kamu, Kus, kalau kita mau makan siang bersama. Takutnya nanti Enda malah ketiduran. Pinta Mama begitu melihat saya yang mulai berjalan menuju ke kamar Enda. Mendapati permintaan Mama tersebut, saya pun segera meneruskan langkah kaki ini untuk menuju ke kamar Enda. Dan setibanya saya di kamar Enda, nampak kini Enda menyambut kehadiran saya dengan ekspresi wajah yang ceria. Ya ampun Kang Engkus, baru aja Enda mau ke halaman belakang mencari Kang Engkus, tapi Kang Engkusnya udah muncul duluan di sini. Ucap Enda seraya memberikan pelukan hangatnya ke tubuh saya. Rasa kangen yang saya rasakan selama kurang lebih 3 bulan ini kini seperti terbayar lunas oleh pelukan Enda yang terasa erat memeluk tubuh ini. Kini, di antara keterdiaman saya dalam melepaskan rasa kangen ini, ekspresi keceriaan yang tadi sempat diperlihatkan oleh Enda perlahan mulai tergantikan oleh suara isak tangisnya yang mulai terdengar lirih di telinga ini. Kamu kenapa, Nda? Tanyaku yang merasa bingung dengan perubahan suasana hati Enda yang terkesan berubah secara cepat. Kini begitu mendapati Enda yang masih terdiam dalam isak tangisnya, saya pun segera mendudukkan Enda di sisi tempat tidur. Untuk sesaat lamanya saya hanya bisa terdiam dan membiarkan Enda meluapkan rasa emosi yang tengah dirasakannya.
Hingga akhirnya seiring dengan rasa emosi Enda yang mulai mereda, Enda pun nampak mulai menghentikan isak tangisnya. Dan hal tersebut kini menjadi momen bagi saya untuk kembali menanyakan kepada Enda mengenai alasan dirinya yang sampai mengeluarkan isak tangisnya seperti itu. Itulah yang sebenarnya telah Enda alami di rumah ini, Kang. Ucap Enda mengakhiri penjelasannya mengenai apa yang menjadi penyebab dari isak tangisnya tersebut. Sejujurnya kini saya merasa terkejut dengan penjelasan Enda ini. Sungguh saya sama sekali tidak menduga kalau Enda telah mengalami sesuatu yang menyeramkan seperti apa yang telah saya alami. Walaupun dalam bentuk yang berbeda. Kamu sedang gak bohong kan, Dak? Seiring dengan pertanyaan yang terlontar dari mulutku ini, nampak Enda terlihat menutup pintu kamarnya. Sepertinya Enda merasa tidak nyaman jika pembicaraan yang tengah kami lakukan ini akan terdengar oleh orang lain. Enggak, Kang. Enda gak bohong. Sejujurnya Enda takut tinggal di tempat ini, Kang. Sudah banyak kejadian-kejadian aneh yang Enda alami di tempat ini. Tapi Enda takut untuk menceritakan semua ini kepada Bapak ataupun Mama. Pernah suatu saat Enda menceritakan kepada Mama tentang pengalaman Enda yang dalam beberapa malam selalu merasa diikuti oleh suara tangisan seorang wanita yang sama sekali tidak Enda lihat keberadaannya. Dan di saat itu Mama meresponnya dengan menceritakan apa yang Enda alami itu kepada Bapak. Untuk sejenak nampak Enda menghentikan keterangan yang terucap dari mulutnya begitu mendengar suara Bapak yang terdengar dari arah luar kamar. Sepertinya Bapak kini telah bergabung dengan Mama dan Irfan yang telah terlebih dahulu berada di meja makan. Akang tahu apa respon Bapak? Tanya Enda yang berbalas keterdiaman saya dalam menunggu keterangan Enda selanjutnya. Saat itu Bapak justru marah besar kepada Enda, Kang. Bapak merasa apa yang telah Enda alami itu tidak lebih hanyalah sebuah bentuk perwujudan dari rasa lelah Enda yang sudah tidak bisa lagi bertahan dengan himpitan ekonomi yang tengah memporak-porandakan keluarga kita ini. Selain itu Bapak juga mengatakan kalau Enda adalah anak yang tidak tahu diri karena Enda terkesan telah menyepelekan usaha Bapak dalam memperbaiki perekonomian keluarga ini dengan cara mengarang cerita yang enggak masuk akal seperti itu. Seiring dengan berakhirnya penjelasan yang terucap dari mulut Enda tersebut, terlihat Enda menghela nafas panjangnya. Entah saya harus menyikapi dengan kalimat apa atas penjelasan Enda tersebut. Tapi yang pasti, walaupun saya memang tidak begitu setuju dengan keputusan-keputusan yang telah Bapak ambil dalam kurun waktu beberapa bulan belakangan ini, tapi hal tersebut bukan berarti membuat saya akan mengatakan di depan Enda kalau Bapak memang telah mengambil langkah yang salah. Biar bagaimanapun, saya harus tetap menjaga kewibawaan Bapak di mata anak-anaknya. Sudah. Mungkin saat ini kita harus lebih banyak mengerti dengan sikap Bapak. Biar bagaimanapun, Bapak pasti tengah berusaha untuk berbuat yang terbaik bagi keluarga ini. Ucapku yang berbalas anggukan kepala Enda. Dan kini seiring dengan berakhirnya perkataan saya tersebut, suara panggilan Mama yang terdengar dari arah luar kamar telah menyadarkan saya untuk segera mengajak Enda keluar dari dalam kamar untuk memenuhi panggilan makan siang. Suara tangisan seorang wanita. Sepenggal potongan kalimat yang tadi sempat terucap dari mulut Enda kini mengiringi lamunan panjang saya di antara pancaran sinar lembayung senja yang menembus selimut kabut tipis yang telah turun sore ini. Untuk sesekali nampak terlihat Irfan berusaha memindahkan channel dari siaran radio yang tengah didengarnya. Sepertinya memang agak sulit untuk mendapatkan channel siaran radio yang jernih di tempat ini. Hal ini dikarenakan tempat ini berada pada sebuah dataran tinggi yang mana channel radio mungkin tidak bisa menjangkau secara sempurna ke tempat ini. Hingga akhirnya setelah beberapa saat, Irfan tetap mencoba untuk mencari channel siaran radio yang jernih. Irfan pun berhasil mendapatkan sebuah channel siaran radio yang sepertinya menjadi salah satu channel siaran radio terjernih di antara beberapa channel siaran radio yang telah tertangkap. Akhirnya Kus, kita terjamah juga sama peradaban modern. Canda Irfan dengan menunjukkan ekspresi rasa puas atas usahanya yang kini telah menampakkan hasil. Hampir 2 buah lagu yang kini telah diputarkan oleh stasiun radio tersebut menemani keterdiaman saya dan Irfan di dalam menikmati kesejukan di teras depan. Hingga akhirnya, kini seiring dengan sebuah lagu yang kembali diputarkan oleh stasiun radio tersebut, saya merasakan lirik-lirik lagu tersebut seperti membawa saya
ke dalam sebuah dimensi di mana saya harus merasakan kembali rasa tidak nyaman atas sepenggal perkataan Enda yang masih melekat kuat di dalam pikiran saya ini. Terdengar tangisan merana, si Buyung yang selalu dibawa-bawa, yang tidak pernah kenal akan bapaknya, hanya satu kasih sayang ibunya. Buset Van, itu lagu siapa sih? Tanyaku yang berbalas keterdiaman Irfan untuk beberapa saat lamanya. Sepertinya Irfan kini tengah berusaha untuk mencoba mengingat-ingat atas sebuah lagu lawas yang kini tengah diputarkan oleh stasiun radio. Mendapati Irfan yang masih terdiam dalam memori ingatannya tersebut, saya pun segera berjalan menuju ke mesin genset lalu menghidupkannya. Aduh, gue lupa Kus, tapi sepertinya lagu ini memang pernah gue denger di rumah. Maklum lah Kus, kan lu tahu sendiri kalau nyokap gue itu adalah penyuka lagu-lagu jadul. Jawab Irfan sambil mengembangkan senyumnya. Mendapati jawaban Irfan tersebut, saya pun kini meminta Irfan agar mengganti channel stasiun radio tersebut. Ah, lu kenapa sih Kus? Aneh banget, ini kan cuma lagu. Gerutu Irfan tanpa menunjukkan tanda-tanda akan mengganti channel siaran radio tersebut. Hingga akhirnya di saat lirik-lirik lagu lawas itu kembali berkumandang dan mencapai bagian di mana kini terdengar suara tangisan bayi di antara suara merdu dari sang penyanyi wanita, saya seperti merasakan adanya suara lain yang terdengar di antara lagu tersebut. Dan suara itu bisa saya pastikan bukanlah suara yang menjadi bagian dari lagu yang tengah saya dan Irfan dengarkan sore ini. Seiring dengan pergerakan Irfan yang secara refleks mematikan radio, saya bisa menduga kalau Irfan sepertinya telah mendengar suara yang telah saya dengar tadi. Astagfirullah, lu dengar apa enggak Kus? Tanya Irfan dengan menunjukkan ekspresi rasa takut. Mendapati pertanyaan Irfan tersebut, saya pun hanya bisa terdiam seraya menganggukkan kepala. Tadi itu suara tangisan siapa Kus? Tanya Irfan kembali di antara pergerakan bola mata saya yang memperhatikan keadaan di sekitar halaman rumah. Pancaran sinar lembayung senja yang kini telah memudar nampak mulai menghadirkan sisi-sisi gelap dari halaman rumah yang berselimutkan kabut tipis. Ah, rese lu Van. Dari tadi kan udah gue bilang untuk ganti channel siaran radionya, tapi lu malah ngeyel. Gerutuku sambil beranjak dari kursi kayu yang tengah saya duduki. Jadi maksud lu Kus, suara itu... Tanpa menghiraukan perkataan yang baru saja terucap dari mulut Irfan, saya pun segera melangkahkan kaki ini menuju ke dalam rumah. Melihat apa yang telah saya lakukan tersebut, Irfan pun segera mengikuti langkah kaki saya, seraya membawa radio kecil yang dari tadi diletakkan di atas teras depan. Kini seiring dengan langkah kaki saya dan Irfan yang telah masuk ke dalam rumah, nampak terlihat keadaan di dalam rumah yang begitu sepi. Mendapati hal tersebut, saya pun langsung menduga kalau Bapak, Mama dan Enda mungkin kini tengah berada di dalam kamarnya masing-masing. Dan sepertinya dugaan saya itu kini tidak seluruhnya tepat. Nampak keberadaan Mama dan Enda yang tengah melaksanakan sholat maghrib berjamaah di dalam kamar Mama. Dan hal ini menunjukkan akan ketiadaan Bapak di dalam rumah ini. Kalau bukan Mama dan Enda yang menangis, lantas tadi itu suara siapa yang menangis? Tanyaku dalam hati seraya mengajak Irfan untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sumpah Kus, gue beneran jadi takut nih. Tadi yang kita dengar itu sebenarnya suara siapa ya? Tanya Irfan begitu telah mengakhiri sholat. Untuk sesaat lamanya saya terdiam. Hingga akhirnya kini belum sempat saya menjawab pertanyaan Irfan tersebut. Suara percakapan yang terdengar dari arah luar kamar telah menjawab pertanyaan Irfan tersebut. Suara percakapan yang terdengar dari arah luar kamar telah membuat saya dan Irfan bisa saling bertukar pandang dalam benak tanya atas apa yang telah terjadi. Sholat atuh Kang, kok sepertinya Akang sekarang ini jarang sholat? Setiap hari saya sholat dan berdoa, tapi apa hasilnya? Semuanya hanya nol besar. Kehidupan keluarga kita ini masih tetap saja terjebak dalam masalah perekonomian ini. Astagfirullah, istighfar Kang, istighfar. Gak baik Akang bicara seperti itu. Semua yang kita alami ini hanyalah cobaan dari Tuhan. Dan kita harus yakin, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluarnya. Jalan keluar? Apakah kamu yakin dengan semuanya itu? Maksud Akang apa bertanya seperti itu? Ada satu hal yang perlu kamu ketahui, dan itu terhubung dengan bayi yang tengah kamu kandung. Semua itu adalah sesuai dengan petunjuk dan mimpi yang telah saya alami.
Petunjuk dari mimpi yang Akang alami? Tanya mama memotong perkataan bapak yang belum selesai. Iya ma, bayi yang tengah kamu kandung itu adalah petunjuk dari mimpi yang Akang alami. Di mimpi tersebut Akang mendapatkan bisikan dari seorang laki-laki tua yang mengatakan bahwa permasalahan keluarga kita ini berakhir seiring dengan terlahirnya anak kita nanti. Dengan kata lain, anak tersebut akan memberikan kita sebuah keberuntungan seperti waktu dulu di saat kamu melahirkan Enda. Astagfirullah Akang, jangan berpikir yang aneh-aneh. Anak yang tengah saya kandung ini adalah hasil dari cinta kasih kita, Kang. Dan semuanya itu memang telah ditentukan oleh Tuhan, bukan hasil dari mimpi Akang itu. Banyak hal yang tidak kamu ketahui, Ma. Tapi satu hal yang pasti, Akang tidak pernah sedikit pun untuk berdoa kepada Tuhan ketika Akang memutuskan untuk mempunyai anak lagi. Semua itu Akang lakukan atas keyakinan Akang bahwa mimpi yang Akang alami itu memang memberikan sebuah petunjuk yang nyata. Dan hal itu terbukti dengan kondisi kamu yang sekarang hamil. Ya Tuhan Kang, Akang jangan Sudah lama, sebaiknya mulai sekarang kita lihat saja. Andaikan usaha-usaha yang Akang lakukan masih mengalami kegagalan, Akang akan lebih mempercayai petunjuk-petunjuk dari mimpi itu daripada Akang harus menunggu sesuatu yang tidak pasti dari Tuhan. Saya benar-benar sudah lelah dengan semua permasalahan keluarga kita ini. Sebuah perkataan yang terlontar dari mulut bapak kini mengiringi suara isak tangis mama yang mulai terdengar. Mendapati hal tersebut, saya pun kini berkeinginan untuk bergabung dalam pembicaraan tersebut. Tapi belum sempat kini saya beranjak dari posisi dudukku. Irfan pun berusaha menghalangi niat saya tersebut dengan cara menahan bahu saya dan meminta saya untuk bersabar. Jangan lakukan itu, Kus. Lu hanya akan menambah semuanya ini menjadi lebih runyam. Gue yakin bokap dan nyokap lu itu pasti akan mampu mengakhiri semua perselisihan ini. Ujar Irfan yang berbalas dengan suara bantingan dari daun pintu yang terdengar dari arah luar kamar. Mendapati hal tersebut, kini muncul sebuah tanda tanya di hati saya akan siapa yang sebenarnya telah melakukan hal tersebut. Tapi seiring dengan terdengarnya suara mesin motor yang diiringi dengan raungan tarikan gas yang terdengar mulai menjauh, sepertinya kini saya telah bisa memastikan kalau bapaklah yang telah melakukan perbuatan tersebut. Ya Tuhan, kenapa bapak gue jadi seperti ini ya Van? Apa sebenarnya yang ada di otaknya itu? Ujarku penuh dengan rasa emosi. Kus, biar bagaimanapun itu bokap lu harus percaya dengan apa yang akan dilakukan oleh bokap lu. Percayalah Kus, enggak akan ada orang tua yang akan rela melihat nasib keluarganya itu menderita, apalagi sampai membawa hancur keluarganya. Gue yakin apa yang kini tengah dialami oleh bokap lu itu adalah sebuah fase di mana bokap lu itu memang tengah bersungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar bagi keluarga lu ini. Dan insya Allah, ketika semua permasalahan keluarga lu ini telah berakhir, bokap lu pasti akan menyesali semua perkataannya itu. Tapi biar bagaimanapun, gue harus tetap mengingatkan bapak gue itu, Van. Entah mengapa, kini firasat gue terasa semakin enggak enak. Apalagi setelah gue mengalami beberapa kejadian menyeramkan di rumah ini. Semua itu semakin mengarahkan arah pikiran gue untuk menghubung-hubungkan antara apa yang saya alami tersebut dengan sikap bapak. Maksud perkataan lu itu apa sih, Gus? Apa mungkin ya, Van? Di saat keimanan bapak yang sedang lemah akibat semua permasalahan ini, bapak terpengaruh oleh energi negatif yang ada di rumah ini. Kalau lu berbicara seperti itu, Gus, gue pun jadi berpikir, apa mungkin juga mimpi-mimpi yang lu alami itu terhubung dengan energi negatif yang ada di rumah ini? Dengan kata lain, lu telah diberikan petunjuk atas masa lalu dari energi negatif yang menyelimuti rumah lu ini. Entahlah Van, gue masih belum percaya jika apa yang terjadi di rumah ini memang terhubung dengan mimpi gue itu. Trak. Sebuah suara keras yang kini terdengar dan sepertinya bersumber dari kaca jendela kamar. Secara serta-merta kini menghentikan percakapan antara saya dan Irfan. Untuk sesaat lamanya saya dan Irfan hanya bisa terdiam tanpa berani untuk memastikan atas suara yang telah kami dengar tersebut. Hingga akhirnya di antara keterdiaman kami yang masih diselimuti oleh sebuah tanda tanya besar atas apa yang telah terjadi, terdengar sebuah suara ketukan pada daun pintu kamar yang diiringi oleh keberadaan suara Enda yang memberitahukan bahwa makan malam telah dipersiapkan.
Mendapati pemberitahuan Enda tersebut, saya pun segera memutuskan untuk mengajak Irfan keluar dari dalam kamar dengan membawa sebuah pertanyaan atas apa yang telah terjadi di jendela kamar. "Mama dan Bapak di mana, Nda? Kok nggak ikutan makan?" Tanyaku berbahasa basi begitu melihat keberadaan Enda yang tengah berada seorang diri di meja makan. "Bapak sedang keluar, Kang, sedangkan Mama ada di kamar," jawab Enda yang berbalas keinginan saya untuk melihat keadaan Mama di dalam kamar. "Sebaiknya jangan, Kang, biarkan Mama istirahat dulu," larang Enda, seraya menahan saya agar tidak beranjak dari meja makan. Mendapati larangan Enda tersebut, saya pun kini hanya bisa berpura-pura kalau saya tidak mengetahui atas apa yang telah terjadi antara Bapak dan Mama. Kini begitu mendapati saya yang akhirnya mengurungkan niat untuk beranjak dari meja makan. Enda pun nampak mengembangkan senyum kecilnya, seraya terlihat tangannya memindahkan beberapa centong nasi ke dalam piring makan yang telah dipersiapkan. "Loh, Kang Irfan kenapa? Kok wajahnya tegang begitu?" tanya Enda dengan penuh kecurigaan begitu melihat ekspresi wajah Irfan yang terlihat tegang. Menyadari bahwa kini Enda menaruh kecurigaan terhadap Irfan, saya pun segera berusaha menghilangkan kecurigaan Enda tersebut dengan cara memberikan sebuah jawaban bahwa kini Irfan tengah terjangkit oleh virus kerinduannya akan keramaian kota Jakarta. Mendapati jawaban saya tersebut, nampak Enda menggelengkan kepala di antara tawa kecil yang terdengar dari mulutnya. "Ya ampun Kang Irfan, baru saja 2 hari di sini. Coba bandingkan dengan Enda yang udah beberapa bulan di sini." Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulut Enda tersebut, Irfan pun berusaha menyamarkan ekspresi rasa tegang yang menghiasi wajahnya dengan sebuah tawa kecil. "Waduh Nda, jangan banding-bandingin deh kalau udah menyangkut yang seram-seram begitu. 2 hari saja itu rasanya sama dengan 1 tahun. Canda Irfan yang berbalas dengan keterdiaman Enda. Menyadari hal tersebut, saya pun hanya bisa menyesali candaan Irfan tersebut dengan sebuah tatapan tajam ke wajah Irfan. Maksud aku itu, memangnya Kang Irfan sudah mengalami peristiwa menyeramkan seperti apa di tempat ini?" tanya Enda memotong perkataan Irfan. Mendapati pertanyaan Enda tersebut, nampak Irfan terlihat bingung untuk menjawabnya. Sejumlah argumen yang kini dikeluarkan Irfan sepertinya sudah tidak mampu lagi untuk menutupi kebohongan yang tengah Irfan lakukan saat ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.